Jadi melihat orang itu bukan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi seseorang itu dilihat dari bagaimana kita memperlakukan seseorang, memanusiakan seseorang, membumikan nilai-nilai moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penghargaan yang diberikan atau yang dianugerahi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada beberapa tokoh, di antaranya adalah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian almarhum Jenderal Besar Soeharto, dan beberapa tokoh yang lain untuk penganugerahan sebagai pahlawan nasional. Nah, tentu semua kebijakan, semua keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto akan menarik untuk diperbicaraan oleh banyak orang, masyarakat dan halayak banyak. Kenapa? Karena semua keputusan tentu ada pro dan kontranya, khususnya di gelar atau penganugerahan gelar pahlawan kepada mantan presiden yang kedua yaitu almarhum Jenderal Soeharto. Ini terjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang setuju, ada pun yang tidak setuju. Saya kutip misalnya pendapat dari salah satu tokoh NU, mantan Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, tidak merestui atau cenderung kontra terhadap penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden RI kedua yaitu Jenderal Soeharto. Kenapa? Tentu Soeharto ini mengutip pendapat Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang tahun ini juga dianugerahi pahlawan nasional. Soeharto sebagai presiden tentu banyak jasanya terhadap negara ini, terhadap bangsa ini. Akan tetapi dosanya juga agak kalah besar. Catatan-catatan ini yang kemudian oleh beberapa orang, aktivis, kemudian LSM, kemudian orang yang bersuara terkait dengan ketidaksetujuannya terhadap penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto. Tentu ada beberapa catatan kelam kenapa orang atau kenapa beberapa pihak tidak setuju terhadap penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto. Di antaranya adalah seperti yang banyak dikemukakan banyak orang, yaitu terkait dengan sejarah kelam, penculikan, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Ada beberapa korban di tahun 98, 99 yang menjadi latar belakang kenapa kemudian Soeharto tidak layak oleh sebagian orang dikatakan sebagai pahlawan nasional. Ini tentu menjadi isu nasional, terutama misalnya kita sebut saja misalnya orang partai, salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dari dulu sampai dengan hari ini tidak setuju dengan penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan nasional karena catatan-catatan kelam itu. Terlebih mungkin masih tersisa residu politik terkait dengan super smart ya, super smart yang surat Universitas Smart yang kemudian akhirnya menjadikan Soeharto juga sebagai presiden RI yang kedua. Nah ini tentu catatan-catatan yang oleh sebagian orang dinilai kontra, dinilai minor, dinilai kurang bagus, dan belum layak lah Soeharto ini menjadi pahlawan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menarik sebenarnya dari penganugerahan gelar pahlawan kali ini, muncul nama Presiden RI atau mantan Presiden RI kita juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kita sapa Gus Dur ini tentu berjasa banyak bagi khususnya demokrasi di Indonesia, pluralisme, bagaimana Indonesia kemudian sebagai bangsa, sebagai negara mampu bertumbuh pikirannya, kemudian tidak rasis, menempatkan seseorang sama, kesetaraan, dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan semenjak beliau masih muda sebagai aktivis sampai kemudian menjadi ketua umum PBNU dan kemudian menjadi presiden Republik Indonesia. Ini tentu diakui oleh bukan hanya Indonesia sebagai bangsa, tapi oleh dunia bagaimana kiprah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengkampanyekan kemanusiaan lebih baik, lebih atas, lebih segala-galanya daripada apapun. Jadi melihat orang itu bukan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain sebagainya.
Akan tetapi seseorang itu dilihat dari bagaimana kita memperlakukan seseorang, memanusiakan seseorang, membumikan nilai-nilai moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang pikiran atau ide yang sampai sekarang ini masih relevan untuk diperjuangkan oleh generasi muda terkait dengan pikiran-pikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah bagaimana cara pandang yang terbuka. Jadi kalau istilah kita gitu, istilah akademisnya mungkin Gus Dur ini menarik dibaca oleh dunia. Jadi bukan hanya membaca dunia, tapi dia menarik dibaca oleh dunia. Kenapa? Karena pikiran-pikiran yang progresif, pikiran-pikiran yang kemudian mengajarkan kita, menuntun kita ke arah yang bertumbuh, ke arah yang lebih bagus. Jadi cara pandang yang terbuka dalam melihat apapun, baik itu melihat agama, melihat negara, melihat komunitas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang menarik juga dari penganugerahan gelar pahlawan kali ini yaitu Jenderal Sawo Edi Wibowo, yaitu kakek dari Menko kita yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Sawo Edi ini juga pejuang jenderal lapangan yang terus mengkampanyekan, yang terus berkiprah untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Saya kira walaupun banyak yang kontra terhadap penganugerahan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, tapi secara umum orang-orang atau tokoh-tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional pada kali ini kita harus apresiasi, harus berterima kasih juga kepada Presiden Prabowo karena terlepas dari pro kontra, tentu ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan terkait dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional ini. Saya kira ini menjadi momentum bagi kaum muda, bagi generasi selanjutnya agar ke depan bisa terus memajukan bangsa. Para pahlawan ini sebagai contoh yang baik kemudian mengisi kemerdekaan kita untuk memajukan bangsa sehingga cita-cita besar dari bangsa ini pada tahun 2045 bisa menjadi negara yang maju, berdaulat, dan kemudian bisa bermanfaat bagi negara-negara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.